Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Para mulyadi dan seluruh para santri pondok Tahfidzul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari ke-10 bulan Ramadan 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2025 kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa di Ramadan. Hari ini dilanjutkan dengan kegiatan rutin ngaji pasaran sebagai pondok ngaji kitab tafsir surah Yasin serta kitab Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini khususnya ibadah puasa kita diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, agama kita, dunia dan akhirat, sekaligus Quran hadis yang kita baca dan menjadi saksi dan berkat di akhirat. Amin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Yasin ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila tatkala dan ucapaken lahum maring alladzina apa kalimat ittaquna baina aidikum wa ma khalfakum. Wedia sapa sira kabeh jalan sapa sira kabeh mahindara baina aidikum kang ana ing dalem antarane tangan-tangane sira kabeh minada bitunya saking siksa dunia kawe ini kaya samiyane alladzina wa ma khalfakum lan barang khalfakum kang sami sesira dunia sesira min ada bil akhirati saking siksa akhirat la'annakum supaya sira kabeh iku turhamun dan rahmati kabeh. Ayat arab tu maka berpaling sapa alladzina wa ma ta'tihim lan ora takain alladzina min ayatin saking ayat apa min ayat min ayati rabbihim bayane saking pira-pira ayate rabbi alladzina illa kanu angin ana sapa alladzina anha saking ayat-ayat rabbihim iku muqridina pada maling berpaling, maka pada berpaling kabeh. Wa idza qila lan ucapaken qala fuqara sahabati dika para atawa pira-pira fakir para sahabat lamun maring alladzina kufar anfiku infaka sapa sira kabeh alana ing atase sun masakin barang rozaqo kang wis paring rezeki kum sira sapa Allah Gusti Allah minal ma'amali bayane saking harta. Qala alladzina kafaru Andika sapa alladzina kafaru wong kang kafir sapa alladzina pira-pira wong kafaru kang kafir sapa alladzina
lilladina ngendika maring wong amanu kang iman sapa alladina istijaan lawan guyon bihi maring alladina aman anu imu man la yasya'ullah ta'ala anu imu anata paring mangan aweh pangan sapa isun man ing wong law yasya'ullah mengkarep sapa Allah atamahu kang wis paring aman sapa Allahu iman fi muqtaqidikum ing dalam itikade sira kabeh hada ini in antum ora nang utahi sira kabeh bikone ing dalam ucapane sira kabeh lan amari isun dalika ing kono nutimu ma muqtaqidikum sarta itikade sira kabeh hada ini illa fi dhalalim mubin amin ing dalam kesesatan kang nyata mubinin yakni kang nyata litasrihi lan kana jelasaken mikufrihim lan kafire alladzina mawqi'amin ing tempat kang ayat yang ke-45 itu menjelaskan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, manakala dinasehati atau dikatakan atau disampaikan kepada mereka orang-orang yang kufur ingkar tadi, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian hati-hati terhadap siksa dunia dan siksa akhirat. Itu terjadi seperti yang terjadi di kaum Nabi Nuh, disiksa di dunia dengan banjir, itu selesai mati di dunia itu ya. Seberat-beratnya siksaan itu, seberat-beratnya hukuman di dunia itu yang mati, entah dengan cara gempa, entah dengan cara banjir, entah dengan cara apa, yang paling ujungnya adalah mati, selesai. Itu siksaan dunia atau dengan cara lain. Tapi kalau siksaan akhirat jauh lebih berat ya, siksaan akhirat jauh lebih berat dan lebih lama selama-lamanya ya, kecuali Allah yang menghentikan. Siksa di akhirat itu la yahya fiha wa la yamut. Pertama, tidak akan pernah mati dan tidak hidup dan tidak mati. Dikatakan tidak hidup, dia tidak bisa berfungsi untuk menghindari siksaan itu. Tidak mati, dia tidak mati. Dia merasakan sakitnya, pedihnya siksaan itu terus menerus. Beratnya siksaan akhirat itu. La yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun. Sifat yang kedua, siksaan akhirat itu tidak akan pernah diringankan, tidak pernah akan ditunda, tidak akan pernah dihentikan. 24 jam kali sekian puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun, selamanya disiksa, nggak pernah berhenti. Itu beratnya siksaan akhirat. Kalau di penjara di dunia, pagi sore siang dikasih makan, dikasih minum, bahkan dikasih tempat olahraga, bahkan dikasih tempat pelatihan, dikasih ilmu, keterampilan agar keluar dari penjara, tobat, nggak maling lagi, nggak nyuri lagi, nggak merampok. Ya, penjara dunia, tapi penjara akhirat nggak ada. La yusminu fi min ju'in illa min dhariya. Tidak akan pernah ada makanan yang membuat kenyang di neraka ini, kecuali dari duri yang sangat panas. Illa min dhariya. Jadi duri itu bahasa Arab. Duri asalnya dhariya ya. Duri yang sangat panas itu makanannya. Minumannya itu adalah bisamumi wa hamimin min miyahmun.
minuman yang sangat panas juga. Tuh, makanannya sangat panas, minumannya sangat panas. Tuh, ingat kalian, la'allakum turhamun. Kalau kalian ingat akan itu, maka kalian akan dirahmati. Kalau kalian sadar, tobat dan hati-hati dari siksa Allah, yakni tidak melaksanakan larangannya, ya, jangan melanggar larangannya, tapi melaksanakan perintahnya. Insya Allah selamat dirahmati. Nah, itu diingatkan dari dulu sampai sekarang. Tapi apa ma'arodu, mereka berpaling. Nah ini karakter orang kafir, karakter orang yang ingkar, yang akan disiksa di akhirat, dinasehati nggak mau. Ma'arodu, berpaling atau menutup diri, menolak dengan halus maupun dengan kasar. Padahal sudah diingatkan oleh para nabi, oleh para rasul, ya, oleh utusan dan sebagainya. Tapi ya tadi, a'radu, berpaling. Jadi nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat yang baik oleh pesan-pesan Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW telah banyak sebenarnya nasihati manusia agar selamat dunia akhirat. Tapi lagi-lagi kembali hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditutup hatinya, sudah tidak diberikan petunjuk oleh Allah, maka dinasihati apapun itu susah. Maka kita bersyukur. Makanya kenapa nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat tertinggi, karena itulah yang menjadi jalan kita bisa percaya akan akhirat. Dengan percaya ada akhirat, kita bisa berbekal diri, berbuat baik, beramal soleh untuk bekal akhirat. Nah itu ya, jangan sampai kita tidak yakin, ya. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia aja nggak enak. Kita dikasih sakit 10 tahun, wah udah jangan 10 tahun. Kita sakit panas meriang sehari aja nggak enak, apalagi seminggu, apalagi sebulan, apalagi sakit tahunan. Masya Allah, berat ya. Nah itu siksa-siksa dunia itu ya, sekalipun berat, belum ada apa-apanya dengan siksa akhirat. Maka intaku, hati-hati kalian, takutlah sama Allah, yaitu dengan menjaga diri agar Allah tidak menyiksa di dunia dan tidak menyiksa di akhirat. Innallaha syadidul adzab. Ya, siksaan Allah di akhirat itu siksaan yang sangat keras. Azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Itu di akhirat. Wa ma tatihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka ya dari sebuah ayat yang menunjukkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala illa kanu anha mu'ridin. Mereka sudah diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu ada dua, ada ayat tertulis dan ayat tidak tertulis. Yang tertulis seperti di Al-Quran itu ayat Quran tertulis seperti ini. Tapi ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah seperti yang kemarin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Banyak sekali. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi ikhtilaful laili wan nahar. Apa? Perubahan, perbedaan siang dan malam, ya.
Nah itu adalah tanda-tanda kesucian Allah yang tidak tertulis berupa ayat apa alam, ayat kauniyah, bentuk alam. Ya, adanya siang, adanya malam, ya kan? Yang kemarin kita bahas, adanya matahari wasyamsu tajri mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari yang sebesar itu tunduk sama Allah, berjalan pada porosnya dan sesuai waktunya. Begitu juga bulan, ya, berjalan sesuai dengan waktunya dan porosnya, itu karena ketundukannya kepada Allah. Itu kekuasaan Allah merupakan tanda keagungan kebesaran Allah. Jadi orang beriman itu ya selalu istifadah, baik terhadap yang apa ditulis maupun tidak ditulis. Istifadah itu ngambil faidah, mencari hal yang manfaat, baik dari Quran maupun dari alam yang Allah ciptakan sebagai tanda kekuasaannya. Maka dia akan menambah iman, ya. Idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah, maka dia bertambah imannya. Ya, itu tanda orang yang beriman dan mengerti. Dibacain Quran, diartikan Qurannya, maka dia tambah beriman. Imannya zadatuhum imana. Imannya bertambah. Semakin yakin. Diceritain tentang kekuasaan Allah terhadap alam yang diciptakannya, dia juga bertambah imannya. Bukan makin jauh, bukan makin gak ini. Itu namanya karena nggak ngerti atau memang yang balelo. Ya, kalau orang beriman, ya, yang benar, dijelaskan tentang isi Quran, dijelaskan tentang kuasa Allah alam ini, maka zadat iman. Bahkan dalam ayat lain bukan hanya itu, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Wah, itu kelas iman yang tinggi lagi. Ya, karena apa? Yaitulah kekuasaan Allah. Bahwa kita termasuk adalah bagian dari ciptaannya, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang ingkar, illa kanu anha mu'ridin, berpaling, cuek, bodoh amat. Mau Quran, mau hadis, mau alam yang diceritakan, bodoh amat. Terserah. Wah, itu bahaya. Nanti baru tahu, baru nyaho, istilah langsungnya, kalau didatangkan siksaannya. Waktu iya, oh iya, baru rasa. Nanti ada ayat di bawah ini, ya. Dia akan merasa qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu ya wailana, celaka kami. Mereka berkata, celaka kami. Mimman qatina aymin kuburina, kami celaka. Apa? Dibangkitkan dari kubur kami ini nanti celaka. Mereka sadar, paham setelah mati, setelah di kuburan, merasakan bahwa benar membahasan qadina ada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama, oleh para kiai yang mengingatkan kita tentang adanya siksa akhirat, ya, benar ternyata. Allah maha benar, wasodaqal mursal. Baru itu. Tapi waktu di dunia banyak yang nggak percaya ada siksa akhirat, ada siksa kubur, ya. Dibilangnya ada
bencana besar dunia juga bilangnya itu alam doang. Oh, padahal semua peristiwa yang terjadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, di dunia ini, tidak ada satupun yang sia-sia. Semua Allah ciptakan punya tujuan yang manfaat, baik itu mengingatkan, baik itu sebagai cuplikan siksaan kecil atau ujian apapun namanya, itu semuanya Allah ciptakan, bukan karena semata-mata alam. Walaupun itu dalam bentuk angin, dalam bentuk air, dalam bentuk api Allah kirim, itu adalah ciptaan Allah. Karena hujan itu yang menyebabkan banjir, itu juga yang menurunkan air hujan Allah, yang membuat air hujan Allah dengan intensitas ringan, sedang dan berat, sering dan lama, itu juga Allah, bukan semata-mata alam. Walladzi anzala minas samaa'i ma'a, ya kan? Dialah Allah yang menurunkan air dari atas. Itu Allah, bukan turun sendiri. Karena kalau turun sendiri, air itu dalam bentuk gumpalan, beku-beku, es balok. Ya kalau itu dijatuhin langsung tanpa diterpa dengan air atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya semua rumah, semua mobil, semua orang hancur. Bayangin kalau air hujan segede-gede ini, karena kepala orang blek jatuh. Ya lagi ngabuburit, cari buka, buat buka, kena hujan, segede Andika airnya, ya jatuh. Benar nggak? Padahal yang kena Maulana kejatuhan seandika, ya gepeng, ya kan ya, benar ya? Air hujannya gede-gede, seandika, ya, mas sepantil, misalkan air hujan. Kenapa itu rintik-rintik itu cair? Karena dihajar dulu, dihantam dulu oleh angin. Kenapa angin hantam itu? Karena Allah sayang sama manusia yang di muka bumi. Kalau Allah biarkan awan itu turun begitu saja, ya hancur rumah orang, kendaraan orang, orang-orangnya juga. Enggak banjir, tapi sekaligus mati. Benar kan? Kenapa coba? Mendingan sekaligus mati kena air hujan yang gumpalan, apa mendingan kena banjir tapi becek? Mendingan mana? Mendingan nggak kena banjir, kata ya itu mah ya mendingan. Itu Allah sayang masih ngirimnya tuh air, ya. Coba Allah ngirimnya kayak batu, gedebuk, bukan hujan, gedebuk, karena berbentuk es balok. Wah ya repot. Nah itu karena sayang. Tapi banyak orang yang nggak sadar, itu mah alam, itu mah kejadian biasa. Ya, itu adalah ciptaan Allah. Makanya suruh berpikir terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya karena memang berpaling, tidak beriman, ya susah dibilanginnya. Maka wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anu'minu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Di saat dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ya dulu zaman sahabat yang miskin-miskin ngomong sama mereka minta tolong, anfiku alaina, tolonglah kalian infak kepada kami butuh bantuan kalian. Apa orang kafir ya menjawabnya, padahal minta mimma razaqakumullah, hanya sebagian kecil aku minta untuk bantuan kami. Ya, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang butuh bantuan minta tolong sama mereka. Tapi jawaban mereka,
qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anutimu man law yasha'u al-amal. Sambil menghina, sambil mengejek, sambil menertawakan orang-orang muslim yang fakir, orang-orang yang beriman tapi fakir. Kamu katanya Allah yang ngasih rizki, sana minta sama Allah yang ngasih makan kalian, yang ngasih rizki kalian. Kenapa minta sama kami, minta sama saya? Itu meledek. Ya, itu meledek betul, menghina betul terhadap kaum muslimin yang fakir. Minta dong bagi rizkinya, minta sama Allah. Kamu punya Tuhan Allah, masa minta sama saya? Kan itu melecehkan, ya kan? Meledek. Kan Allah yang ngasih rizki kalian, katanya dalam keyakinan kalian. Ngapain minta sama kami? Oh, itu orang-orang ingkar, orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang-orang kaya yang dimintai bantuan ke orang-orang fakir, miskin, yatim, kemudian dia bahasanya seperti itu, sana udah berdoa aja sama Allah, ntar ngasih. Bukannya ngasih, malah nyuruh begitu. Itu nggak disuruh juga tiap hari kita berdoa kepada Allah. Apa itu adalah perilaku sifat-sifat orang kafir yang sombong, yang tidak mau menerima nasihat. Ya. Oh, jadi kalau dimintai bantuan juga bilangnya begitu, sana minta sama Allah. Ya kita juga tahu, ya kan? Tapi ini kan untuk kepentingan bersama, saling tolong menolong. Tidak perlu memandang siapa yang harus ditolong. Sepanjang kita bisa, sekalipun kadang kepada orang lain, itu boleh saja. Ya, Nabi Ibrahim pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada orang fakir dari kalangan orang kafir, orang Majusi, datang ke Nabi Ibrahim minta makan pada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wah kamu, saya nggak kasih lah, masa orang kafir dikasih makan sama saya. Begitu jalan orang kafir itu, sebelum jauh Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hai Ibrahim, kamu menolak memberi makan kepada dia yang membutuhkan. Tuhanmu, saya sebagai Tuhanmu, memberi makan kepada semua orang, termasuk juga kepada orang kafir. Memberi rizki kepada semua orang, baik yang taat maupun maksiat. Kenapa engkau tega? Ada orang yang butuh makan, minta sama kamu, kamu mampu memberi, tapi kamu tidak memberinya. Kamu melebihi saya sebagai Tuhannya. Artinya apa? Dalam hal tolong menolongnya, dalam hal kemanusiaan seperti kemarin banjir, ya kan? Ya jangan lihat dia agamanya apa. Kalau perlu ditolong, ditolong. Lagi ngap-ngapan tenggelam, dimintain KTP. Mana KTP-nya? Kamu Islam bukan? Orang lagi ngap-ngapan, nah tetap ditolong dulu. Orang lagi butuh pertolongan, tolong dulu. Jangan lihat agamanya. Benar? Nah, kemarin di Taman Kebalen itu ya begitu. Ya, teman-teman dari Masjid Baitur Rahman itu bikin penampungan lebih dari 100 orang karena kebanjiran, dan di antara mereka yang ditampung di masjid bukan hanya yang muslim, non muslim. Lah itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu mengajarkan kasih sayang itu bukan hanya untuk yang muslim saja, tapi lil alamin, semua alam. Bahkan bukan kepada manusia saja, bila perlu ke hewannya hewan. Buktinya Nabi Nuh waktu saat mau banjir, Nabi Nuh bikin kapal 3 tingkat, yang 1 tingkat untuk binatang buas. Binatang buas saja ditolong sama Nabi Nuh supaya selamat, sehingga dia dinaikin di perahu, cuman di ruangan khusus, nggak dicampur. Nah itu sebuah contoh. Yang di lantai di lantai lainnya Nabi Nuh khusus lantai 2 untuk hewan-hewan yang biasa. Hewan aja ditolong.
Nah, apalagi orang yang memang mau layak ditolong ya tolong. Wong anaknya sendiri kalau tidak layak ditolong, diajak suruh naik ke perahunya nggak mau ya tenggelam. Kata Allah, laisa min ahlik, dia bukan bagian keluargamu, artinya yang taat dan patuh kepada. Nah, resiko kalau nggak nurut dalam kebenaran, nggak nurut dalam kebaikan, ya tidak selamat. Nah itu. Jadi jangan kita seperti orang-orang yang ingkar, yang kufur. Ya. Kalau dimintai tolong kita mampu berikan. Jangan seperti yang dalam ayat surah Yasin ayat ke-47 ini. Ada orang minta kepada kita yang kita bisa memberinya. Terus kita bilang, sana minta sama Tuhanmu, kamu minta sama kelompokmu. Kalau kita bisa memberi, beri aja. Tapi kalaupun tidak bisa memberi, ya kita bilang dengan baik, dengan cara yang baik. Jangan menghina orang yang meminta kepada kita. Ya, udah nggak ngasih, munggu, nah itu dosa. Wamasaila fala tanhar. Kalau ada orang minta, jangan pernah kamu bentak. Ya, mohon maaf ya, belum bisa ngasih. Itu aja. Mohon maaf, belum bisa ngasih. Jangan dosa, malas, jelek, malas, ngomel-ngomelin, udah nggak ngasih duit malah ngomel-ngomelin. Apa kata dia? Saya juga kalau kaya nggak minta-minta, sombong banget. Nah, kata yang miskinnya gitu aja. Doain saya panjang umur, sehat walafiat. Kalau punya rezeki kesini lagi. Ya, sekarang belum ada. Oh, misalnya kan orang enak. Ya, jangan bentak. Itu Al-Quran. Wamasaila fala tanhar. Bahkan daripada ngasih, udah ngasihnya cuma 200 rupiah, tapi ngomelin, bentak-bentaknya luar biasa. Mendingan nggak ngasih tapi dengan ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, perkataan yang baik, ucapan yang menyejukkan, yang membuat orang lain tidak tersinggung, itu lebih baik daripada sedekah sedikit ngomel-ngomel. Ya, udah ngasihnya cuma bakwan satu, ngomelnya lama banget ya Allah ya. Bakwan doang sama lontong satu, ngomelnya lama banget sampai dari maghrib sampai isya. Wow, ya. Nah, itu kebangetan namanya, ya kan ya. Kalau nggak ngasih ya nggak ngasih aja. Karena ucapan yang baik itu lebih baik daripada apa? Sedekah yang menyakitkan. In antum illa fi dhalalin mubin. Mereka itu ya nyatakan seakan-akan Islam padahal dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang kafir itu merasa benar, merasa selamat, padahal mereka adalah tidak benar dan bakal dalam kesesatan yang paling nyata. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahsinun. Wa yaquluna, pada mengucap sama orang kafir, mata hadzal wa'du, kapan janji? Hadzal wa'du itulah janji bil ba'si, yakni lawan hari kebangkitan. In kuntum shadiqin, lamun ono sapa sira kabeh iku shadiqina kau bener fi dalam ba'si. Qala ta'ala, dijawab oleh Allah melalui nabinya, mayang duruna ay mayang tadiruna, orang nunggu sapa alladzina illa sayhatan wahidatan, angin kelawan jeritan, nunggu ing jeritan kang siji waya nafkhatu israfilu al-ula. Tapi sayha wahidah itu nafkhatu israfilu al-ula, yakni israfila al-ula. Tiupane
malaikat Israfil adalah yang pertama. Ya, ta'khuduhum ndadekaken atau ngalap apa saya wahidahum ing alladzina kafaru wa hum lam utawi alladzina kafaru iku ya isimun ay ikhtasim pada musuhan kabeh ay takhosam. Mereka menanyakan kepada Nabi, kapan katanya hari kiamat, kapan nanti dibangkitkannya manusia dari kuburannya. Tuh, menghina, nggak percaya. Kapan, mana, kiamat mana, buktinya nggak ada. Tuh, ya kan? Kata Allah, jawab, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, ya, ta'khuduhum wa hum yahisun. Ingat, nanti kata Allah, satu saat pasti terjadi. Mereka nggak usah nunggu, mereka nggak usah nanyakan, itu pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi. Kapan? Itu urusan Allah. Mudah-mudahan kita nggak ketemu kiamat. Ya, karena orang yang ketemu kiamat itu adalah orang yang paling terburuk-buruknya manusia. Syarul bariyah itu adalah orang yang ketemu dengan kiamat. Karena nggak mungkin terjadi kiamat sepanjang masih ada orang beriman, sepanjang ada orang yang baik, apalagi masih mau pada ngaji, masih ngapal Quran, insya Allah kiamatnya masih lama. Kalau kiamat terjadi itu orang sudah rusak semua. Ya. Perilakunya udah kufur semua. Nah, maka Allah perintahkan Israfil, ditiup aja sekali, selesai dunia. Ya, jadi sangat tiupannya, trompetnya, nah malaikat Israfil itu ibarat ini bumi, semua alam ini di sini. Nah, trompetnya itu begini. Bukan, jangan bayangin trompetnya kayak trompet yang dagang ulang tahun kecil itu mah ya. Trompetnya itu gede banget, bumi mata semua masuk dalam. Oh, kalau dia bersiul aja itu hancur, apalagi ditiup. Sekarang lagi diem aja Israfil. Ya, diem aja nunggu perintah dari Allah. Yang ngeri itu kadang-kadang ngeri ikut acara tahun baru, itu paling ngeri. Yang lain pada pret kata Israfil, gua ikutan selesai dunia. Bener kan? Bayangin ya, kalau Israfil ikut-ikutan tahun baru pakai trompet, selesai dunia ini. Nah, tapi Israfil nggak diam aja lah, biarin aja itu bocah-bocah pada main trompet. Nah, kalau dia main trompet, selesai trompet yang dia pegang ditiup, bumi ini hancur, gunung berterbangan, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Ya, gunung berterbangan, batunya bagaikan kapas yang ditiup. Itu gunung, bayangin, apalagi orang. Bulan bintang berterbangan, dan sakotis sama fakana, datang kadihan, langit belah, bintang berjatuhan. Wah, semua nggak akan karuan. Jangan ditanyain, itu pasti terjadi. Quran tidak akan bohong. Ya, kiamat tidak zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi akan mengeluarkan semua isi bumi, keluar puas. Ya, gunungnya berterbangan, mayitnya pada bangun. Nanti itu semuanya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan bebannya, yakni semua dalam. Karena bumi akan terbelah, karena bumi goncang, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zilzalaha, dengan goncangan yang sangat keras. Isinya keluar minyak, solar, semua campuran. Air laut tumpah, wasuyratil bihar sujjirat,
air laut akan dijalankan oleh Allah tumpah ke bumi. Jadi bukan air sungai ngalir ke laut, air laut ngalir ke gunung. Bayangin itu, jangan. Gunungnya turun bukan airnya, tapi batunya, lautnya naik bukan air lari ke laut, tapi laut naik ke atas. Masya Allah, itu jangan ditanyain, itu pasti. Kata Allah nggak ditunggu juga, nanti Israfil niup selesai. Oh ya, illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yahsimun. Tapi mereka akhirnya pada bermusuhan. Jadi yang hari ini akrab, yang hari ini jadi saudaranya, yang hari ini jadi bapaknya, yang hari ini jadi anaknya, yang hari ini jadi suami istrinya, besok semua akan bermusuh-musuhan. Ingin selamat sendiri-sendiri, ingin merasa benar sendiri. Wah, gak karu-karuan. Anaknya lain bapak, bapaknya lain anak, anaknya lain ibu, ibunya lain anak. Itu yang disebut apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nanti peristiwa itu, harta benda kalian, anak-anak kalian, semua keluarga kalian akan saling menjadi fitnah. Oh ya, maka bersyukurlah kita menjadi orang beriman, menjadi orang yang percaya, meyakini. Mudah-mudahan ya Allah jaga iman kita sampai nanti, sehingga kita bukan berpisah selamanya, tapi akan berjumpa selamanya. Ya, jadi walladzina taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang berpisah karena kematian, orang-orang berpisah karena waktu dan tempat yang berbeda, tapi dia punya ikatan iman, keturunannya iman semua. Ya, baik semua. Alhaqna bihim, maka akan aku jumpakan, akan aku temukan kembali mereka di akhirat. Jadi orang beriman, punya anak beriman, punya cucu beriman, semuanya sama-sama iman, sama-sama baik, maka akan dipertemukan. Tapi sekalipun satu keluarga, satu saudara, yang satu iman, yang satu kafir, kata Allah, waqtasul yawma ayyuhal mujrimun. Hari ini, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang durhaka, kamu tidak boleh nyampur dengan orang beriman. Kamu tidak boleh sama dengan ahli surga, karena kamu adalah ahli neraka. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya sudah sampaikan di Al-Quran melalui Rasulnya, waktu di dunia kalian suruh beriman, jangan Allah ta'budu syaitan, jangan nyembah setan, jangan mengikuti hawa nafsu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Padahal setan musuh nyata bagi kalian, tapi kalian deketi setan itu, kalian temani setan itu, kalian turuti setan itu. Ya, banyak manusia yang jadi temannya setan. Ya, banyak nggak? Banyak. Di pondok aja ini bagus ya, nggak ada. Coba keluar pasar, gini hari enak banget lihat nasi buah merah, hijau, ya kan ya, seger. Siang hari biasa itu muslim banyak ya. Makan kalau nggak muslim nggak apa-apa, memang nggak wajib. Kalau perempuan head ya nggak apa-apa. Tapi ini laki-laki muslim nggak head, bukan head, dia pakai header. Nggak puasa, nggak sholat, nggak iman. Waduh, naudzubillah min dzalik. Itu saja disampaikan ayat ini, mengingatkan kembali agar kita hati-hati, kita menjaga diri, menjaga keluarga kita,
diri kita dari siksaan Allah baik di dunia maupun siksaan akhirat. Karena siksaan akhirat justru jauh lebih pedih, lebih menyakitkan dan lebih lama. Disiksa sehari saja sama dengan disiksa 1000 tahun. Bayangin kalau di sana ratusan tahun, berapa ribu tahun disiksa di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah jadi orang-orang yang terus beriman, terus berbuat baik, beramal soleh, dan di dunia sampai ke akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.